Semangat berbagi, dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Toto Belajar Fisika. Kali ini kita akan membahas soal Max tahun 2016 Fisika untuk nomor 2 dan anak-anaknya. Ini soal membuka Kabuso tahun 2016. Oke, soal Max 2016 Fisika untuk nomor 2 dan turunannya 21, 22, 23, 24 dan 25. Soal membuka Kabuso. Ini di setengah sebelah kanan dari bidang XY ini terisi suatu medan magnet seragam, homogen, uniform dengan besar medan magnetnya B, dan arah medan magnetnya adalah keluar bidang. Jadi dot kalau masuk bidang, cross seperti pada gambar 2.1. Ada partikel bermuatan bermasa M memasuki medan magnet ini, daerah medan magnetnya dari sumbu X negatif menuju ke sumbu X positif dengan kelajuan V. Besar muatan ini adalah G. Lintasan partikel digambarkan sebagai setengah lingkaran seperti pada gambar 2.1. Maka jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, memang untuk nomor 2 ini ada ilustrasi deskripsi soal. Nah, nanti ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Beda seperti nomor 1. Nomor 1 itu 11 sampai 15 itu topiknya berbeda. Tapi kalau untuk nomor 2 ini dengan satu topik yang sama tapi ada 5 pertanyaan. Oke. Kita perhatikan di sini, perlu diperhatikan bahwa ketika suatu muatan bergerak, muatan itu bergerak mendapat medan magnet, maka dia mendapat yang namanya gaya Lorentz. Jadi ada yang namanya gaya Lorentz. Kenapa muncul gaya Lorentz atau disebut gaya magnet? Ini pada muatan karena diberikan medan magnet dari luar, dimana rumusnya untuk muatan itu adalah gaya Lorentznya medan magnetnya dikali muatannya dikali kelajuannya dikali yang namanya sin theta. Ini rumusnya, sin theta. Ingat, B medan magnet, Q muatan, V kelajuannya. Nah, theta ini sudut antara medan magnet dan kelajuannya. Nah, kalau misalkan tetanya itu adalah 0 derajat, maka ini lintasannya lurus. Lintasan lurus. Kalau tetanya ini adalah 90 derajat, maka lintasannya berupa lingkaran. Berupa lingkaran. Dan kalau tetanya itu lebih dari 0 atau kurang dari 90 derajat, maka lintasannya helik. Lintasan ini helik atau spiral. Nah, ini konsepnya seperti ini. Nah, kalau kita bicara yang namanya gaya Lorentz, itu suatu besaran vektor. Jadi ini untuk mencari besarnya, maka untuk mencari arahnya kita pakai kaidah tangan kanan kedua. Tangan kanan yang kedua, dimana, nah ini gambarnya sederhana saja. Ini jempol, ini 4 jari, ini, nah ini telapak tangan. Jadi kita punya ini jempol, ini sebagai arah kelajuan partikelnya. Nah, 4 jari ini sebagai arah medan magnetnya. Medan magnet disimbolkan dengan B. Dan telapak tangan, oke, ini telapak tangan. Telapak tangan. Nah, ini menunjukkan arah gaya magnetnya atau gaya Lorentz, tapi untuk muatan positif. Bagaimana kalau muatannya negatif? Maka kalau muatannya negatif, arah gaya magnetnya atau gaya Lorentznya itu punggung tangan.
punggung tangan. Maka ini gaya Lorentz-nya atau gaya magnetnya ini untuk muatan negatif seperti itu. Nah, kalau kita lihat lintasan yang kita punya di sini, ini adalah lintasannya hampir lingkaran, yaitu setengah lingkaran. Berarti kita punya ini kasusnya lintasannya lingkaran, berarti sudutnya itu antara kelajuan dan medan magnet itu 90 derajat. Nah, perlu diingat, setiap benda yang melakukan gerak melingkar otomatis dia punya yang namanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal atau kita sebutnya adalah ASP, dimana percepatan sentripetal ini ASP ini adalah kecepatan linear kuadrat dibagi jari-jari atau kecepatan sudut kuadrat dikali jari-jari. Ini namanya percepatan sentripetal. Nah, kalau dia punya percepatan, maka kita bermainnya hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Artinya apa? Maka di sini muncul yang namanya gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini adalah gaya yang menuju pusat lingkaran, di mana gaya sentripetal FSP-nya adalah M dikali percepatan sentripetal, atau boleh juga M V kuadrat dibagi dengan R. Oke, nah ini kurang lebih teorinya. Kita masuk ke pertanyaan 1. Oke. Nah, untuk pertanyaan 1 ini tanya muatannya ini muatan positif atau muatan negatif. Nah, untuk menentukan arahnya kita pakai kaidah tangan kanan yang pertama tadi. Jempol itu sebagai arah V. Nah, ini adalah V, maka ini kita anggap sebagai jempol kita. Maka ini jempol kita, ini jempolnya, arahkan jempol ke sumbu X. Kemudian kita punya ini ada medan magnetnya. Ini medan magnetnya, dia keluar bidang. Oke. Kalau dia keluar bidang, maka arahkan ke arah muka kita. Arah muka. Nah, berarti ini siapa? Ini 4 jari. 4 jari yang lain kita arahkan ke muka kita. Nah, seperti ini ke sini, ini arah 4 jari kita ke muka kita, ini V-nya jempol kita ke kanan, ini arah medan magnetnya 4 jari kita ke arah kita. Ini harus tegak lurus, maka telapak tangan kita arahnya ke bawah. Ternyata telapak tangan kita arahnya ke bawah. Ini F-nya. Jadi kalau kita ngikutin arah V-nya dan arah B-nya, maka telapak tangan kita ke bawah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tolong perhatikan di sini, ini muatan ini sedang bergerak ke sumbu X atau bergerak ke bawah. Otomatis dia pasti terdorong ke bawah oleh suatu gaya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ternyata ini searah antara gayanya dengan telapak tangan. Maka di sini F ini kita punya searah dengan telapak tangan. Kalau F-nya ini searah telapak tangan, berarti kita punya muatannya adalah muatan positif. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Masih 2 untuk 2. Nah, pertanyaan kedua adalah kita suruh menghitung berapa besar gaya pada partikel tersebut. Kita tahu yang muncul di sini ketika partikel mendapat medan magnet, nah dia mendapat gaya Lorentz. Apa rumusnya? BQV sin theta. Maka kita punya besar gayanya, gaya Lorentz-nya adalah B kali Q kali V sin theta. Karena dia berbentuk lingkaran, pasti sin theta-nya nilainya adalah 90 derajat. Berarti nilainya 1. Maka besar gaya Lorentz-nya adalah B dikali Q dikali V. B Q V. Maka untuk nomor 22 ini jawabannya adalah kita jawab yang E. Oke, kita bahas berikutnya untuk soal 23-nya. Nah, ini 23-nya. Nah, kita sudah menghitung jari-jari dari lingkaran orbit ini.
tadi di sini muncul ada gaya Lorentz, kemudian ada yang namanya gaya sentripetal MASP. Gaya Lorentz rumusnya tadi B dikali Q dikali V sama dengan M. Percepatan sentripetal jangan lupa tadi adalah V kuadrat dibagi jari-jari. Coret V nya, maka kita punya jari-jari adalah R sama dengan M dikali V dibagi BQ. Maka kita jawabnya adalah yang V per BQ. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2.4. Nah, nomor 4 ini kita suruh menghitung waktu yang dibutuhkan partikel untuk berjalan dari A ke P, dari O ke P. Nah, ini kita ngikutin lintasan partikelnya dari O ke P. Nah, ini ditanya waktunya. Nah, kalau kita tahu dari O ke P ini adalah setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran. Kalau satu lingkaran, nah, kalau kita punya satu lingkaran ya, maka waktu untuk menempuh satu lingkaran, ini sama dengan periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali putaran. Nah, ini periode. Berarti yang ditanya soal adalah T dari O ke P. Waktu dari O ke P berarti sama aja, waktu dari O ke P sama dengan, karena ini setengah dari lingkaran berarti waktunya adalah setengah dari periode. Berarti kita harus cari berapa besar periodenya. Nah, kalau kita tunjuk tadi, ini tadi prinsipnya sama, ada gaya Lorentz, ada gaya sentripetal. Dimana kalau kita jabarkan masih sama, BQV sama dengan M V kuadrat dibagi R. V-nya coret. Nah, kita harus ingat yang namanya periode. Kita punya yang namanya kecepatan sudut omega. Omega adalah 2pi dikali frekuensi atau 2pi dibagi periode. Nah, kayak cocoknya kita pakai yang periode. Omega itu sama dengan 2pi per T. Nah, yang kita punya sini adalah kecepatan linear. Maka ada hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut. Kecepatan linear adalah kecepatan sudutnya dibagi dengan jari-jarinya. Artinya kecepatan sudut itu adalah kecepatan linear dibagi dengan jari-jarinya. Maka kalau begitu, dari soal kita punya ini ada BQ sama dengan MV per R. Nah, MV per R boleh kita ganti dengan omega. Berarti B kali Q sama dengan M kali omega. Omega itu yang ada periodenya 2pi per T. Berarti B kali Q sama dengan M 2pi per periode. Berarti berapa periodenya? Berarti periodenya itu adalah 2M kali Pi dibagi BQ. Nah, ini periodenya. Sedangkan yang kita cari adalah waktu dari O ke P. Waktu dari O ke P ini hanya setengah periode. Berarti waktu dari O ke P ini setengah periode. Berarti sama dengan 2M kali Pi per BQ. Nah, ini dikali 1/2. Berarti coret. Maka waktunya itu adalah M dikali Pi dibagi B dan Q. Oke, ini jadi waktunya. Nah, kita tinggal jawab dari MP per BQ. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, 2.4 ya. Soal terakhir untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 5 ini adalah sekarang kita mengganti besar medan magnetnya dari B menjadi 2B. Nah, berarti kalau gitu kita punya mula-mula tadi B1-nya adalah B
Sekarang B2 nya kita ganti jadi 2B. Kemudian kita juga mengganti nilai dari kecepatan partikel. Dari mula-mulanya itu adalah V, maka kita ganti menjadi 2V. Nah, yang ditanya adalah ini perbesarannya atau kelipatan jari-jarinya dari lintasan awal ya kan terhadap lintasan yang sekarang yang telah kita rubah. Nah, kita suruh milih. Nah, tadi kita punya untuk jari-jari kan kita punya rumusnya adalah R sama dengan MV per PQ. Ini R sama dengan MV per PQ. Kita masuk ini di sini. Berarti R sama dengan M kali V per PQ. Artinya kalau kita mau cari R2 yang sekarang adalah M-nya sama V-nya V2 dibagi B. B-nya berubah ya. Jadi B2 dikali Q. Kalau kita mencari R1 berarti M kali V1 dibagi B1. Nah, di sini B-nya sama ya. B-nya beda. B1-nya itu adalah B1, nanti kita masukin dikali dengan Q. Nah, muatannya ini sama, nggak dirubah. Oke, kalau gitu tinggal kita masukkan thread seperti ini karena masanya sama, coret, Q-nya sama, coret. Nah, kita dapatkan R2 dibanding R1 sama dengan V2 per V1 dikali dengan B1 per B2. Nah, berarti kalau gitu, kalau kita masukkan V2 nya tadi adalah 2V, V1 nya V, B1 nya adalah B, B2 nya adalah 2B. Oh maaf, V nya ini 3 ya. V nya 3, V2 nya adalah 3. Maaf, kita ganti ini 3. Berarti ini coret. Berarti kita punya R2 per R1 adalah 3 banding 2. Maka jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nanti nomor 3 di pertemuan berikutnya, video berikutnya. Terima kasih.